Dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, mereka itu ketika ada orang soleh meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Teman-teman, secara garis besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh dikala berhala-berhala dan Tagut menjadi sesembahan mereka selain Allah. Ketika manusia terjerumus dalam kesesatan dan kekafiran, kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat untuk seluruh hamba, dan dialah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam rahmatnya Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Kali ini channel Sami Islami akan menceritakan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat sabar, sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kisah Nabi Nuh selanjutnya? Mari simak video ini sampai selesai dan jangan di skip, biar tidak terjadi salah paham antara kita semua. Nabi Nuh merupakan seorang nabi ketiga sekaligus rasul yang pertama serta menduduki gelar ulul azmi pertama pada Islam. Sebanyak 43 ayat dari 28 surah di dalam Al-Quran membahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawashlih bin Khanuh atau Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Nabi Syith bin Nabi Adam alaihi salam. Menurut para sejarawan Islam, Nabi Nuh lahir setelah 146 tahun Nabi Adam meninggal dunia, karena di antara keduanya terpaut pada 10 generasi. Nabi Nuh hidup hampir 1 alaf atau kurang lebih 950 tahun, persisnya 6 abad sebelum banjir dan 3 abad setengah setelah banjir. Namun, menurut Aun ibnu Abi Shaddad menaksir usia Nabi Nuh mencapai 1300 tahun, yaitu 950 tahun sebelum banjir dan 350 tahun setelah banjir. Hal ini didapat dari pemahaman surah Al-Ankabut ayat 14. Berdasarkan penjelasan Al-Quran, Sunnah, dan Athar, rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut pada 10 generasi. Mereka semua mulanya memeluk agama Islam. Setelah generasi-generasi soleh berlalu, terjadi sejumlah hal yang memicu manusia pada saat itu menyembah berhala. Mereka menyembah berhala yang bernama Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Mereka semua adalah anak-anak Nabi Adam. Wad adalah anak Nabi Adam yang paling tua di antara mereka dan paling berbakti kepadanya. Dan Wad adalah seorang lelaki soleh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Setelah Wad meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di sebuah kawasan Babylon dengan sangat sedih. Ketika melihat kesedihan mereka, kemudian iblis berubah wujud menjadi manusia dan berkata kepada mereka, "Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Maukah aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya?" Mereka pun tentunya mau. Kemudian iblis membuatkan patung seperti wujud Wad. Lalu patung itu mereka taruh di tempat perkumpulan atau majlis-majlis, dan mereka pun selalu mengenangnya. Saat melihat patung itu, mereka selalu mengenang Wad dan selalu menyebut-nyebut nama Wad. Lalu di saat itu, iblis pun datang lagi dan menawari kepada mereka lalu berkata, "Maukah aku buatkan patung seperti itu untuk dibawa ke rumah kalian masing-masing, agar kalian bisa mengenangnya di rumah?" Mereka pun tentunya mau. Kemudian iblis membuatkan mereka patung di setiap rumah mereka. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebut nama patung Wad. Dan anak-anak mereka mulai melihat apa yang mereka lakukan sama patung itu.
Mulanya mereka tidak menjadikan patung-patung itu untuk menjadi Tuhan sesembahan mereka, tetapi mereka hanya untuk mengenangnya. Namun, setelah anak-anak mereka besar dan beranak pinak dan tujuan mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh anak cucu mereka, yang kemudian mereka sembah selain Allah. Patung yang disebut Wad adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah. Kemudian setiap berhala tersebut disembah oleh sekelompok manusia. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk 3 dimensi agar meyakinkan bagi mereka. Kemudian patung-patung tersebut mereka sembah dan mereka mempunyai banyak sekali cara dalam menyembahnya. Dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, mereka itu ketika ada orang soleh meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Teman-teman, secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh di kala berhala-berhala dan Tagut menjadi sesembahan mereka selain Allah, ketika manusia terjerumus dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat untuk seluruh hamba, dan dialah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Dan kaum Nabi Nuh ini bernama Bani Rasib. Ada sebagian ulama berpendapat Nabi Nuh diutus oleh Allah menjadi Rasul saat berusia 50 tahun, atau ada yang berpendapat saat berusia 350 tahun, atau ada yang berpendapat 480 tahun. Wallahu a'lam. Allah menyebut kisah Nabi Nuh dan kaumnya di sejumlah tempat di dalam Al-Quran seperti di surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, surah As-Saffat, surah Al-Ankabut, surah Al-Qamar, dan Allah menurunkan satu surah utuh terkait Nabi Nuh, yaitu surah Nuh. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh pada kaumnya, lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Intinya, di saat kerusakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan melarang menyembah apapun selain Allah. Saat Allah mengutus Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak menyembah berhala, patung ataupun tagut, dan mengakui keesaan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rabb selain Allah. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Nabi Nuh juga memperingati kaumnya dengan ajakan yang halus dan lemah lembut. Nabi Nuh tidak henti-henti memperingatkan kaumnya, tetapi kaumnya tidak puas menentang dan menghina Nabi Nuh beserta pengikutnya. Bahkan ketika Nabi Nuh mengingatkan kaumnya, kemudian kaumnya marah kepada Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh dipukuli oleh kaumnya sampai babak belur. Ketika kaumnya menganggap Nabi Nuh telah meninggal, kemudian Nabi Nuh dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang seperti sampah. Ketika Nabi Nuh siuman dan ternyata ia belum meninggal, Nabi Nuh bergegas membersihkan tubuhnya lalu mendatangi kaumnya untuk mengulangi peringatannya. Dan mereka pun tambah jengkel. Kemudian Nabi Nuh dicekik oleh mereka hingga pingsan. Namun Nabi Nuh tetap saja mendoakan kaumnya. Saking sabarnya Nabi Nuh berdakwah terhadap kaumnya, ia termasuk ke dalam kelompok ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar kenabian istimewa yang Allah berikan kepada para rasul dengan kedudukan khusus. Ini disebabkan karena mereka memiliki keteguhan hati, ketabahan, dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi segala ujian. Selama ratusan tahun ia berdakwah, ia hanya mendapat kurang lebih 80 pengikut. Teman-teman,
Di saat Nabi Nuh menyeru kaumnya, para pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Dan Nabi Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini Rasul dari Tuhan seluruh alam. Yaitu aku tidak seperti yang kalian katakan bahwa aku berada dalam kesesatan. Sebaliknya aku berada di atas petunjuk yang Rasul, dan aku adalah seorang Rasul dari Tuhan seluruh alam yang mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Aku menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui." Lalu kaumnya berkata lagi, "Kami tidak melihat engkau melainkan engkau hanya manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan apapun di atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta." Waktu pun terus berlalu, sementara perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya tak kunjung berhenti. Meskipun Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepadanya. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nabi Nuh, harus memeranginya dan menentangnya. Ketika anak-anak mereka sudah mulai balik dan mengerti kata-kata orang tua, mereka sepakat untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh sepanjang hidupnya. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nabi Nuh berkata, "Mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Dan kaumnya menjawab, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar." Dan Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkanmu, Dia adalah Rabbmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Teman-teman, siapapun yang dikehendaki Allah Ia sesatkan, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan dia petunjuk. Dialah yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepada yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, dan berbuat apapun sesuai yang Ia kehendaki. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha mengetahui siapa yang patut mendapatkan petunjuk dan siapa yang patut untuk disesatkan. Dan Allah lah yang memiliki hikmah yang sempurna dan hujjah yang mengalahkan. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat." Quran Surat Hud ayat 36. Firman ini merupakan bentuk hiburan bagi Nabi Nuh atas perilaku kaumnya terhadap Nabi Nuh. Tidak akan ada orang yang beriman di antara mereka selain orang-orang yang telah beriman. Yaitu jangan sampai situasi yang terjadi saat ini membuat Nabi Nuh sedih karena pertolongan Allah. Sesungguhnya sudah dekat waktunya dan berita luar biasa akan segera terjadi. Sahabat, untuk cerita Nabi Nuh selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga cerita ini bisa mengandung hikmah bagi kita semua, agar kita semua bisa meningkatkan kualitas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.